Puji Tuhan, karena anugerah-Mu kami dapat menanggung segala beban, pergumulan, baik di dalam hidup ini, juga di dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dari pengiringan kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu itu tidak mudah, bahkan bukan beban yang ringan untuk dipikul, karena ada tanggung jawab yang punya nilai surgawi yang tidak bisa kami anggap enteng, tetapi karena kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan, kami dapat menanggungnya. Beban yang sebenarnya berat, tapi ketika kita hadir di dalam hati kami, maka beban yang berat itu menjadi terasa ringan adanya. Engkau tidak pernah mengubah tuntutan-tuntutan-Mu. Engkau bahkan tidak pernah mengubah bahkan tanggung jawab di dalam iman dan pengiringan kami. Tapi hanya Engkau mengubah pikiran dan perasaan kami, sehingga kami dapat menanggung beban yang berat itu dengan sukacita. Dan karena kami bisa menanggungnya, nama Tuhan dipermuliakan. Dunia mendapatkan kesaksian tentang Tuhan. Hidup kami menjadi berkat. Hidup kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu akan memperkuat kami kembali, memperkuat keyakinan, memperkuat pengiringan kami kepada Tuhan, dan memperkuat pelayanan-pelayanan kami ke depan. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Berkati untuk pelayanan selanjutnya, juga berkati dan urapi hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu. Kami akan menyimak bersama firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini terlalu banyak kadang ya dihadapkan dengan tanggung jawab di dalam hidup. Ada tanggung jawab untuk mencari nafkah, ya, sebutlah memperpanjang dari memperpanjang dari kehidupan para anggota rumah. Mungkin ada yang berpikir ya suami punya tanggung jawab lebih besar. Tapi kalau satu kondisi membuat suami tidak bisa melakukannya, maka istri yang melakukannya, ya. Dan kadang-kadang dalam situasi tertentu, baik suami, baik istri tidak bisa melakukannya, kadang anak yang juga harus melakukannya. Tuntutan-tuntutan itu mungkin ya tidak harus dibagi-bagi atau bahkan dikondisikan, dipaksakan, diperintahkan. Ya, karena kamu laki-laki, kamu harus yang lebih banyak mencari dukungan hidup, gitu. Gampangnya cari uang. Kalau kamu perempuan, maka kamu harus lebih capek di rumah. Memang naturnya, ya umumnya, secara alamiah, saya sebut tadi natur itu seperti itu. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, hal tanggung jawab ini dipenuhi di luar rumah atau di dalam rumah, ya, atau bahkan di dalam gereja, itu beratnya sama, ya, buat saya. Saya bilang beratnya sama karena saya melihat menilainya itu dari segi sebutlah ya dari konseling. Orang yang suka bercerita kepada saya tentang tekanan hidupnya, tentang penderitaan hidupnya, sama antara yang menanggung hidupnya di luar rumah, walau itu nanti hasilnya untuk orang-orang rumah, dengan yang juga menanggung hidupnya di dalam rumah, yang sudah pasti ya anggota rumah yang merasakannya, itu sama, ya. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa sebagai manusia, ciptaan Tuhan, makhluk hidup, apalagi kalau kita sudah
melabelkannya itu sebagai orang percaya. Kita kan orang-orang percaya. Saudara orang-orang percaya? Percaya apa tidak? Amin. Gitu. Maka beban itu sebenarnya bisa punya dua sebab, dua pandangan, dua orientasi. Satu, karena dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Bapak Saudara lihat dalam Alkitab, pekerjaan manusia menjadi lebih berat. Kan begitu, jelas dengan perintah Allah di dalam Kejadian pasal yang kedua, gitu. Dikatakan kepada ular yang menjadi penyebab, dengan perutmu lah engkau akan mencari makan. Nah, makanya dia melatah, gitu. Saya nggak tahu ya ular dulu berdiri atau gimana. Cuman kalau berdiri gimana caranya ular berdiri. Tapi Tuhan berkata nanti dengan perutmu lah engkau akan mencari makan. Itu kepada ular. Tapi kepada manusia Tuhan berkata dengan peluhmu. Peluh itu keringat. Engkau akan mencari makan. Dan khusus kepada wanita, kepada Hawa, gitu, difirmankan satu beban yang kelihatannya lebih berat. Bahkan engkau akan menanggung deritamu ketika engkau bersalin. Nah, coba itu. Jadi ibu-ibu ini memang betul-betul tahan banting. Ya, kalau laki-laki apa istilahnya itu? Dia susahnya hanya di pekerjaan dengan kondisi tubuh yang apa adanya. Tapi kalau perempuan kadang-kadang masih bisa bekerja dalam kondisi sedang hamil misalkan, atau sedang kondisi sakit datang bulan. Kalau pria dapat yang begituan, saya nggak tahu pria bisa nggak. Ya. Nah, kita nggak tahu karena kita belum merasakannya. Ya. Tetapi yang jelas saudara, bahwa tuntutan ini Allah yang kondisikan. Jadi kita tahu sekarang tiap-tiap manusia punya bebannya, punya tuntutannya. Nah hanya masalahnya sekarang, manusia itu makin lama makin manja ketika satu, dirinya sudah lebih pinter sehingga bisa punya alat bantu yang meringankan pekerjaannya. Itu yang disebut kemudian dengan istilah teknologi. Ada alat bantu yang bisa meringankan kerjaannya. Dulu nyuci mesti pakai tangan nguceknya. Sekarang masukin ke mesin, gitu ya. Mesin yang muter, kita yang cuma ceplak-ceplak jemur. Karena belum ada mesin yang bisa ngejemur pakaian. Tapi nanti percayalah kalau ada mesin yang bisa jemur pakaian, ibu-ibu udah tinggal perintah. Gitu. Masukkan pakaian kotor ke mesin, gitu. Puter cuci, gitu. Peras, gitu. Jemur, wah itu. Kalau ada begitu, saudara, luar biasa itu. Makin gemuk deh ibu-ibu ini pasti, ya. Karena nggak ada kerjanya, udah. Untungnya mesin untuk jemur pakaian belum ada. Yang ada hanya cuci pakaian dan ngeringin pakaian. Tapi kan itu menunjukkan pekerjaan manusia jadi lebih ringan. Itu yang saya sebut teknologi. Semua kan begitu, ya. Nah, yang kedua tadi masalah teknologi yang bikin beban orang bisa menjadi ringan. Yang kedua, kalau orang ini kemudian sudah merasa menjadi senior, sudah menjadi orang yang punya pengalaman, maka dia akan meringankan atau makin mengurangi bebannya karena dia akan suruh orang lain. Dia akan suruh bawahannya. Alasannya apa? Saya pengen latih dia, saya pengen didik dia, biar dia belajar kayak saya dulu. Betul sih, tapi lama-lama keenakan kan ya. Maka timbullah kemudian cara orang untuk membuat bebannya menjadi ringan. Tetapi masalahnya, beban ringan ini telah melemahkan atau mengurangi bebannya sendiri. Gitu. Artinya dia yang mengurangi jumlah bebannya. Makanya tampak ringan. Nah kita kan belajar di dalam Alkitab saudara.
bahwa beban di dalam mengiring Tuhan, beban di dalam melayani Tuhan, itu sebenarnya nggak boleh dikurangi. Tapi bagaimana caranya beban yang tidak dikurangi ini ketika dipikul menjadi ringan. Kalau tadi yang saya ceritakan itu karena teknologi, maka beban seseorang menjadi ringan. Kenapa? Karena dikurangi. Yang tadinya kalau mau cuci baju dia dari awal sampai akhir tenaga dia semua, sekarang dia hanya cukup menjemur baju saja. Tapi berarti bebannya dikurangi, makanya tampak ringan, lebih efisien. Di dalam firman Tuhan ternyata hal mengikut Tuhan, hal mengiring Tuhan, hal melayani Tuhan, itu tidak boleh dikurangi bebannya. Tetapi harus dapat dipikul dan harus kita rasa itu menjadi beban yang ringan. Nah ini yang menarik nih. Bagaimana caranya beban yang tidak dikurangi ini masih bisa terasa ringan. Maka tadi saya berdoa kan saudara. Kalau saudara dengar ucapan doa saya baik-baik ini. Yang bisa membuat kita merasa ringan dengan memikul beban yang berat, yaitu tanpa harus dikurangi bebannya, itu hanya karena sukacita. Gitu. Kalau nggak ada sukacita, hancur semua. Kalau nggak ada sukacita nih, ya, saudara angkat botol aqua, pindahkan itu ke tong sampah, itu rasanya kayak berat banget. Karena memang nggak ada sukacita, nggak ada kemauan. Jadi ngangkat itu udah kayak ngangkat air tangki 5.000 liter, saudara. Berat banget. Cuman mindahin dari kursi ke tong sampah misalkan. Itu misalkan. Jadi yang bikin berat botol aquanya atau hati kita. Hati kita. Nah, kita akan belajar ini dari orang-orang Yahudi. Ketika sudah mulai merasa berpengalaman tadi, senior tadi, kan dua sebabnya ya. Apa yang membuat orang itu mengurangi beban? Pertama tadi karena ada alat bantu, ya, teknologi. Kedua karena udah merasa lebih tinggi, lebih senior, jadi dia kurangi, dia berikan kepada orang yang baru belajar. Nah di dalam Alkitab ada tuh model seperti itu. Tapi Tuhan marah kepada orang-orang ini. Karena ternyata mereka tidak punya motif yang baik. Motif mereka hanya mencari alasan dan memang hanya ingin mengurangi beban. Bukan menjadikan beban berat itu ringan, tetapi mereka yang mengurangi beban itu sendiri. Nah dari sinilah kita akan belajar melayani yang benar itu seperti apa. Jadi supaya saudara tahu nanti ketika engkau melayani di dalam bagian apapun, apa yang sebetulnya harus kita punya. Yang paling mendasar satu, sukacita, betul. Sukacita itu dasar dari semuanya. Maka di Matius pasal 23 kita akan jumpai satu cerita panjang. Karena jumlah dari ceritanya ini saja ada 36 ayat, saudara. Dan semua ini sebenarnya adalah kritik Tuhan atau peringatan keras Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Yang seharusnya mereka menjadi panutan. Supaya lewat mereka nilai dari pengiringan kepada Tuhan, nilai dari ketaatan, nilai dari kepatuhan, nilai dari kesalehan itu didapat dengan benar. Tapi mereka yang kemudian bikin ulah sendiri. Kita baca dari Matius pasal 23. Saya akan baca 11 ayat pertama dulu, ya. Apa yang tampak di dalam 11 ayat ini? Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Keren tuh. Menduduki kursi Musa. Nanti kita jelaskan nih. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembah yang lebar dan jubai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Kalau nggak dipanggil rabi marah. Ceritanya begitu. Tapi kamu, janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi rumusnya jelas. Kalau ingin ditinggikan oleh Allah, saudara harus belajar merendahkan diri. Tapi kalau kita yang meninggikan diri kita lebih dulu, maka justru nanti Allah yang akan merendahkannya. Nah, poin yang kedua ini, meninggikan diri sendiri, gitu. Kemudian direndahkan Allah, itulah yang terjadi pada ahli-ahli Taurat. Kenapa? Sebab di ayat yang kedua sudah disebut. Kita baca ulang ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Namanya kursi Musa berarti itu hanya untuk Musa. Itu artinya apa? Musa itu satu-satunya orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menerima perintah Tuhan. Ya, firman Allah. Kepada Musa kemudian Tuhan menyerukan agar diteruskan kepada orang lain. Tetapi Musa sendiri tidak bebas dari tuntutan itu. Jadi Musa sebisa mungkin tetap melakukan firman Tuhan sambil dia mengajari orang lain. Itu Musa. Berarti kalau orang Farisi dan ahli Taurat disebut duduk di kursi Musa, yang mereka buat harusnya apa? Mereka mengajarkan firman, tapi mereka juga harus melakukannya. Nah, ternyata kalau kita baca mulai dari ayat yang keempat, enggak begitu. Walaupun Yesus berkata sebelumnya, sebab itu turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Turuti. Ajaran itu selalu benar, saudara. Kalau memang datang dari sumber yang benar, sudah pasti benar. Tapi kadang yang bikin gak benar itu orangnya. Ya, kecuali pengajaran sesat sudah pasti beda ya. Tapi ada orang yang bisa berkata-kata dari firman Tuhan dengan betul. Cuman kelakuannya gak betul. Ada gak yang begitu? Ada. Memang Alkitab berkata lebih membahayakan orang yang menyesatkan. Lebih membahayakan orang menyesatkan. Karena kalau dia menyesatkan berarti dia mengajar yang bukan kebenaran, lalu yang mendengar akan tersesat. Itu lebih membahayakan. Tetapi karena ini bicara tentang diri sendiri, Yesus sedang tidak bicara untuk orang lain. Maka di dalam konteks diri sendiri, yang paling membahayakan adalah
kalau tahu yang benar, bisa mengajar yang benar, bisa kasih tahu yang benar, kita sendiri tidak melakukannya. Berarti yang bermasalah adalah kita. Kalau kesesatan, yang bermasalah nanti juga orang lain akan ikut punya masalah. Tapi ini konteksnya adalah pelayan diri kita. Maka Yesus bilang ajarannya turuti. Karena yang mereka lakukan itu prosedural istilahnya. Sesuai dengan keinginan Tuhan yang mereka ajarkan. Tapi yang mereka lakukan tidak. Nah kita lihat, kita inventarisir apa yang mereka tidak lakukan. Ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini kalau di dalam bahasa kepemimpinan itu ya, istilahnya di dalam bahasa apalagi di dalam bahasa bahasa kepemimpinan, bahasa organisasi itu disebut dengan standar ganda istilahnya. Kamu jadi anak Tuhan mesti begini, gak boleh bilang capek, mesti bisanya harus banyak, jangan cuma bisa satu gitu. Bagus gak itu ajarannya? Bagus, melatih kita untuk tahu banyak, bisa melakukan banyak, memberikan kepada Tuhan yang banyak. Cuman celakanya kalau yang ngajar akhirnya hanya ingin membagi beban atau menyerahkan beban ke orang lain. Kamu ya kalau orang mau diberkati Tuhan, mau dipakai Tuhan, pokoknya dari mulai mimbar sampai di bawah mimbar mesti tahu semua. WL, bukan cuma tahu nyanyi, tapi tahu juga lagunya, hafal, tahu nadanya, dan kalau perlu tahu berdoa, tahu berlutut kaki Tuhan, sampai tahu beresin kursinya sendiri, pel lantainya, gitu misalkan. Orang dulu juga begitu ngajarinnya. Saya juga diajarin begitu. Kalau mau jadi pengkhotbah, berlutut dulu. Itu saya dengar, guru saya pernah bilang gitu. Kalau mau khotbah 1 jam, berdoa 2 jam. Kalau mau khotbah 2 jam, berdoa 4 jam. Jumlah doa harus 2 kali lebih banyak dari jumlah khotbah. Bagus nggak ajarannya? Bagus. Saya lakukan. Gitu. Jadi kalau saya cuma bisa berdoa 1 jam, berarti khotbah saya hanya setengah jam. Iya dong? Kan jam doa harus 2 kali lebih banyak. Jadi kalau saya cuma sanggup berdoa setengah jam, berarti khotbahnya 15 menit. Itu kan akhirnya melatih saya. Oh enggak mungkin dong kalau kita mau khotbah cuma 15 menit, 30 menit. Apa yang mau kita bawa? Mau tidak mau khotbah harus 1 jam minimal. Berarti berdoa 2 jam. Bagus memotivasi kita. Tapi orang semakin senior merasa, kan gue udah khotbah ini udah biasa, kan gitu. Nggak perlulah sampai berdoa itu 2 kali lebih banyak. Malah kadang-kadang nggak berdoa pun bisa khotbah. Bisa nggak begitu kira-kira? Bisa, saudara. Ini bukan bermaksud menghakimi, tapi lama-lama orang yang merasa pengalaman adalah, nggak usah berdoa. Kalau soal khotbah enteng. Lalu begitu juga akhirnya kepada para WL singer. Nggak usah berdoa, cuma nyanyi ini doang. Bedanya nyanyinya di panggung, gitu. Kalau biasa saya nyanyinya kan di bawah, nyanyi di panggung, gitu. Dikit-dikit pakai gaya, sama pegang mic. Udah, cuma itu doang. Paling hanya 30 menit. Hati-hati itu. Karena ini pelayanan, saudara. Apa yang kita anggap bisa, belum tentu itu sesuai standar. Standar kita apa? Firman Tuhan. Dan siapa yang harus berdiri melayani, memang harus orang-orang yang menjalankan dulu kewajibannya. Apa kewajibannya? Di ayat ini ditulis ayat 4. Mereka mengikatkan beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Itu memang kalimat simbolik, kalimat kesimpulan.
Tapi kalau saya mau rinci pakai ayat takutnya lama. Beban-beban berat itu adalah di konteks orang Yahudi. Sebelum seseorang bisa melayani, dia harus selesai dulu dengan ritual, mulai dari kolam pembasuhan, mezbah korban bakaran, meja roti sajian, itu ritualnya ada. Gampangnya kalau di dalam konteks jemaat gereja Tuhan masa sekarang, sebelum melayani, ya, biasanya yang umum, seorang itu paling tidak harus tahu ayat-ayat, harus suka membaca Alkitab. Ada satu gereja yang saya pikir bagus untuk dicontoh, menerapkan aturan tidak boleh menjadi WL kalau tidak menguasai sedikitnya 50 lagu. Menguasai artinya hafal dari ujung kata pertama sampai kata terakhir. Kalau 50 lagu belum hafal, belum bisa jadi WL, singers dulu. Jadi dites, nyanyi nggak pakai teks ini, hafal nggak dia? Nah kalau di tengah-tengah kadang itu, kemenanganlah, kemenanganlah, gugur. Kenapa? Nggak hafal. Coba di Lusuvan begitu. Kita lah umat pemenang, kita terpuji, gitu. Ya. Kita umat perjanjian, ya dan gitu. Gugur, nggak ada yang jadi well. Tapi saudara tahu itu disebut dengan standar, bahkan standar ganda. Artinya beban yang dibuat berat. Tujuannya untuk apa? Memperberat? Enggak, tergantung hati tuh, tergantung sukacita tuh. Tujuannya agar kita itu punya kesiapan, kita udah punya modal. Modal WL bukan suara bagus. Modal WL itu adalah tahu nyanyiannya. Bisa kemudian membawa seseorang atau orang lain untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan lagu itu. Bukan berarti hafal lagunya. Makanya kalau diskusi dengan Bugem, yang WL siapa ya? Ini semua ada yang bilang suaranya fals, ya nggak pakai suara fals, naikin ke mimbar kalau dia memang cukup doanya. Untuk apa saudara? Ada suara orang bagus banget. Kan gereja kita bukan ruang rekaman studio rekaman, bukan. Dan kita bukan sedang mencetak artis, kan gitu. Soalnya khawatirnya kalau gara-gara bisa WL di Lusuvan, saudara pinter nyanyi, saudara bisa keluar dari gereja ini, cari duit dengan nyanyi. Saya yang kehilangan saudara. Kan gitu. Bagus saudara nyanyi di gereja. Pemain musik, kita cari yang paling perfect. Enggak. Salah-salah mencet tombol juga. Enggak pernah saya bilang, ganti. Enggak. Kalau enggak ada yang main musik ya. Enggak ada yang main musik. Cuman saudara tahu kan sekarang bahwa untuk melayani Tuhan itu butuh persiapan yang baik dan tidak bisa main-main. Kesalahan-kesalahan dalam hal menyanyikan pujian, melafalkan lagu gak perlu kemudian menjadi standar betul. Walau tadi saya katakan ada gereja yang begitu. Tapi yang penting bagi saya adalah ketika ditambahkan beban-beban yang berat tadi. Apa sih beban yang berat itu? Yang saudara mungkin sebenarnya kalau mau pikul itu mikir-mikir dulu. Itu beban berat. Karena ayat ini kan cuma bilang begitu ya. Coba baca lagi ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Itu kan berarti ada tanggung jawab. Apa sih beban berat ini? Beban berat ini adalah kewajiban dan tuntutan yang bisa bikin kita mikir. Masa sih hanya untuk melayani perjamuan misalkan. Saya harus berdoa dulu setengah jam. Emang efek beratnya itu. Itu yang disebut dengan beban-beban berat. Bukan jenis bebannya. Ya, bukan bentuk bebannya yang besar berarti berat. Bukan. Tapi yang bisa bikin kita mikir
untung ruginya efektif atau enggaknya. Itu beban berat namanya. Sama seperti ketika guru saya mengajarkan saya, kalau mau berdoa, kalau mau khotbah 1 jam, berdoa 2 jam. Saya bisa nggak merasakan itu beban berat? Bisa. Kenapa? Karena saya pikir, untuk apa berdoa 2 jam? Hanya untuk khotbah 1 jam. Emang nggak bisa saya potong doanya 1/2 jam? Bisa aja. Cuman kadang kalau kita sudah membuat pengurangan atau pelemahan, yang ada apa? Yang ada kita bawaannya itu langsung menganggap enteng. Ngentengin tanggung jawab. Gampang lah itu, nanti saat-saat mendadak juga bisa. Kenapa? Karena dia biasa mengurangi bebannya. Karena kita anggap, wah nggak berat ini. Nggak perlu waktu panjang. Kalau beban berat, misalkan kita gotong royong ngangkat beban dari gereja ke geraha misalkan. Lumayan kan itu 300-400 meter. Mungkin dengan beban berat saudara hitung-hitung, paling saya angkat 10 langkah, saya istirahat, ya paling butuh 20 menit. Tapi kalau saudara kurangin, saudara akan bilang, 5 menit nyampe lah itu. Udah mepet-mepet aja saya angkatnya. Jadi mengentengkan. Udah paham maksud saya ya. Kalau itu soal ngangkat berat, ngangkat beban sih nggak apa-apa. Tapi kalau soal tanggung jawab di dalam pelayanan, itu yang menakutkan Bapak Ibu Saudara. Saya selalu mikir, kalau Yesus melakukan hal itu, saat dia berdoa, Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini. Bisa nggak sih dia betul-betul minta Bapak di sorga melalukan cawannya? Bisa. Kenapa? Karena Yesus anak yang sangat dikasihi. Hari itu dia minta pulang ke sorga, pulang dia. Tapi kalau Yesus pulang tidak naik ke salib, saudara, kita yang gak punya rumah di sorga. Rumah kita cukup nanti di manalah saudara, mau di Pondok Kelapa atau di di Menteng Pulo atau di mana itu rumah kita nanti ujung-ujungnya. Karena Yesus mau menanggung bebannya. Dan dia pikul itu sebagai satu sukacita. Makanya dia berkata, Bapa, kehendakmu yang jadi. Seperti itu saudara. Jadi sekarang saudara harus tahu, yang disebut dengan beban-beban berat bukan berarti ketika tuntutan diperbanyak. Yang menjadikan beban itu berat kalau kita sudah mulai komplain. Kalau kita sudah mulai menggerutu, itu yang baru dirasa berat. Beban apapun kalau ditambah kepada saudara, asal hatimu senang dan saudara punya kerinduan, percayalah semua bisa ditanggung. Nggak marah ya saudara ya? Kalau saya khotbah begini, ini kan PA kan. Kalau PA kan ngomongnya agak pedas sedikit, nggak apa-apa. Tapi ini kan untuk sehatnya kita, sehat rohani. Itu baru perkara beban berat. Jadi apa beban berat itu? Lagi sekali beban berat bukan berarti ditambahkan tanggung jawab. Memang betul. Alkitab berkata kepada orang yang bisa dipercaya, nanti akan ditambahkan kepercayaan. Setia pada perkara kecil akan ditambahkan pada perkara yang besar. Kan ada ayat itu. Berarti kita akan ditambahkan tanggungan kita. Tapi sebenarnya itu tidak akan bisa membuat kita merasa berat kalau kita memikulnya dengan sukacita. Saudara mau nggak diberkati banget sampai duitnya banyak? Cuma satu orang yang bilangnya. Saudara yakin nggak mau nih? Gitu. Mau ya? Usaha saudara berkembang, saudara diberkati, duit banyak. Pertanyaan saya, ketika hartamu bertambah banyak, kira-kira yang kau rasa apa? Ya, ada nggak beban beratnya? Aduh ini duit, kalau nanti saya nggak usahain lagi, habisnya juga cepet.
Kalau saya nggak puter nanti jangan-jangan habisnya sama maling. Banyak itu beban saudara sebetulnya. Gitu. Mau nyimpen di mana, nyimpan segepok aja udah susah, apalagi nyimpan berkepok-kepok, nggak ada ruangannya buat nyimpen. Gitu. Berarti harus dibawa, dipakai usaha. Siapa tahu dengan itu usaha saudara lebih besar. Betul ya? Nah pertanyaannya ketika saudara mulai berkembang usahanya, makin capek nggak? Ayo jujur. Ya, yang orderannya makin nambah banyak, makin capek nggak? Makin capek. Lalu saudara mau bilang, "Duh Tuhan, capek saya." Udah dikitin lagi aja deh orderannya. Berani bilang gitu? Enggak dong ya, konyol dong. Begitu juga dalam pelayanan saudara sebenarnya. Cuman karena kita mungkin berhadapan nggak langsung dengan duit. Makanya kita anggap, sudahlah, mau saya ngomel, mau apa, nggak ngefek gini. Karena nggak berhubungan dengan duit. Siapa bilang? Siapa tahu itu juga merupakan ujian. Tuhan ingin lihat, ini kalau dibikin capek dikit ngomel apa enggak. Supaya nanti akan menentukan ukuran berkatnya. Berapa besar yang bisa dia tanggung. Jangan-jangan ada orang yang sudah diberkati sedikit, saudara, hidupnya itu langsung foya-foya. Rusak hidupnya kemudian. Dengan pergaulan yang mendadak menjadi gak keruan. Hanya karena mendadak dia jadi OKB. Tahu OKB? Orang kaya baru. Langsung rusak pergaulannya. Kenapa? Yaitu gak kuat dengan beban beratnya. Jadi Tuhan itu pintar mengukur. Kalau saudara ingin diberkati usahamu jadi makin berkembang. Coba berikan dulu kepada Tuhan. Termasuk apa yang engkau rasa mungkin agak berat ketika ditambah. Jangan ngomel, saudara. Itu ujian. Nanti saudara ngomel misalkan. Misalkan saudara, Bugem suruh saudara begini. Minggu depan ditambahin lagi. Minggu depan tambahin lagi. Saudara ngomel mungkin, ya ampun ini Bugem kayak gak tahu aja saya ini kerjaan juga banyak. Kayak gitu ya. Beban berat. Tapi masalah berat bukan soal ditambahkannya tanggung jawab. Soal saudara sukacita gak memikulnya. Tapi di mata Tuhan berapa banyak beban yang saudara pikul tapi engkau masih bisa memikul dengan ringan, itu berarti saudara adalah orang-orang yang layak dipercaya. Pasti ada berkatnya itu, saudara. Pasti ada berkatnya. Cuman kita nggak bisa menghitung berkat itu seperti kita jualan, berapa modal, berapa keuntungan. Nggak bisa seperti itu kita menghitungnya. Karena memang berkat Tuhan tidak sama dengan upah harian, tidak sama dengan upah orang kerja. Kan pernah saya katakan sama saudara dari Roma 4 ayat 4. Kalau bicara upah itu berarti hasil keringat. Tapi kalau berkat itu berarti pemberian Allah yang bukan karena keringatmu. Itu pegang itu saudara. Ya, jadi pelayan-pelayan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, mungkin lewat kami, ya, lewat kami selaku gembala, terlihat itu seperti hal yang biasa. Tapi bagi saudara mungkin ada pergumulan. Aduh beban saya jadi nambah. Aduh kok saya jadi kerjaan jadi nambah begitu. Kok yang lain seperti enggak? Mungkin buat kita itu kita nggak memikirkan sampai ke sana karena kita akan hanya melihat misalkan, oh gembala hanya melihat, ibu gembala hanya melihat bahwa orang ini bisa, orang ini cekatan, orang ini mampu. Tapi sebenarnya pandangan itu juga sama dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara tidak komplain, saudara berani menanggungnya walaupun memang capek, iya. Tapi percayalah saudara, sama seperti kita berani capek untuk perkembangan usaha. Kalau saudara berani capek untuk Tuhan, pasti akan ada berkat yang menambahkan uang-uang saudara itu. Ada itu. Haleluya. Ya. Jadi jangan ngomel lagi. Dan sekarang walaupun mungkin saudara nggak akan dengar dari kami selaku gembala menetapkan yang jadi boleh singers harus yang hafal 50 lagu misalkan begitu.
Terus mulai minggu depan saudara mulai stres. Aduh, kalau saya disuruh singer, mabugem ini, saya cuman hafal 5 lagu, itu pun cuman kalimat terakhir dan kalimat awal misalkan. Percayalah saudara, kita nggak akan mengubah itu. Gitu. Tapi, nah ini tapi, boleh dong dari diri saudara sendiri yang menambahkan beban itu. Oh ya ini mumpung gereja, gembala tidak menambahkan syarat, pokoknya yang suka berdoa, pokoknya yang rajin bisa ambil bagian di pelayanan mimbar misalnya, dan yang mau tentunya. Kan kita tanya dulu lah, kalau nggak mau ya jangan nanti dipaksa-paksa, ntar yang takutnya ntar kayak pelawak itu begitu maju di panggung kencing di celana lagi kan. Kan repot sebenarnya. Jadi ya kita tanya dulu, mau nggak? Gitu. Tapi yang penting buat kita adalah kesetiaannya, penyerahan hidupnya. Soal suara itu nggak penting, mau saudara fals, kayak percayalah suara fals nyampe ke sorga itu lurus saudara, tetap nggak belok-belok dia. Ya, betul ya Pak? Ya? Kira-kira begitu ya. Kalau suara fals itu kan dia belok-belok namanya kalau di musik. Tapi kalau untuk Tuhan, ya, langsung lurus Tuhan terima gitu. Sebab di sorga itu nggak kenal suara suara merdu dan suara fals. Hanya Alkitab berkata serentak, nah gitu. Cuman itu adanya, serentak dan berirama. Betul itu diminta. Tapi yang penting ketika kemudian ada kepercayaan pelayanan ini, maka bagi yang melayani di WL, di Singer, saudaralah yang menambahkan beban. Menambahkan beban itu bukan cari kerjaan, tapi menunjukkan bahwa saya adalah orang yang bisa dipercaya. Saya orang yang bisa diandalkan. Yang penting jangan sombong aja. Itu aja. Karena kan Tuhan juga mencari orang-orang yang setia. Dan rumus Alkitab berkata, yang setia akan dipercayakan dengan pekerjaan yang lebih. Itu udah rumus saudara. Tapi yang menghancurkannya adalah kesombongan. Jadi kalaupun toh gereja atau gembala tidak menambahkan syarat, jangan saudara pikir, ya sudah saya gini-gini aja lah. WL gini aja cukup kok. Kan Pak Gembugem tahu juga, apalagi gak ada syarat. Jangan, saudaralah yang tambahkan beban. Tuhan pengen dong, walaupun gak disyaratkan oleh gereja, oleh gembala, bisa menguasai 100 lagu, tapi boleh dong tiap minggu, satu lagu saya kuasai, hafal ya. Minggu kedua 2 lagu, supaya satu saat ketika mati lampu lalu gak tampil ini semua, nyanyian tetap jalan. Jangan nanti mendidih di hati, bingung mau lanjut nggak ada kata-katanya gitu kan, jadi pusing saudara. Kenapa? Karena nggak hafal lagunya. Jadi listrik mati, nyanyian mati juga. Kan kita perlu antisipasi, dunia ini kan nggak berubah saudara, hanya pelayanan yang sebetulnya tidak boleh berubah. Mau begitu ya, tambahkanlah. Jadi jangan harus menunggu dari gereja atau dari gembala menambahkan beban. Nanti kadang-kadang kalau kita nggak siap, saudara nggak siap, ditambahkan beban, ngomel lagi. Jadi beban-beban yang berat ini sebenarnya bukan sesuatu yang merintangi atau menghalangi pelayanan. Sebenarnya itu yang akan menunjukkan kepercayaan saudara. Tapi kalau nggak ada kecintaan, ya akan jadi berat lagi, saudara menggerutu, ngomel lagi, merasa diperlakukan tidak adil, berat sebelah, wah macam-macam. Akhirnya nanti berkat saudara jadi batal. Tadinya Tuhan mau berikan kepercayaan berupa perkembangan usaha misalkan, batal sudah. Kenapa? Tuhan lihat, ya baru begini aja udah ngomel. Ntar kalau dikasih berkat yang banyak, takutnya bisa sombong. Itu kayak timbangan saudara ya. Orang yang banyak ngomel, itu ketika dia berbeban berat, percayalah begitu dia mendapat sedikit kelegaan, dia akan nyombong. Jadi ngomel dengan sombong itu harus balance kayak timbangan.
Di mana balance-nya? Kerendahan hati. Tuh, yang punya timbangan tuh ya. Catat sini, ngomel di sini sombong. Tuh, ngomel sombong, ngomel banyak. Nanti kalau ngomel dikit sombong naik. Nah, kayak gitu tuh. Tapi dia harus balance, berarti dia orangnya rendah hati. Haleluya. Ya. Itu baru satu loh saudara. Baru satu aja udah 6:30 ya. Padahal nih saya udah catat ini harusnya ada 7. Gitu. Tapi yang kedua lah nggak apa-apa. Cari yang apa? Kita lihat yang kedua. Nanti yang lain kita sambung. Saya sekarang ke ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-5 lah kita membaca sampai ayat 7. Tertulis begini. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, ini ada perbedaan ini selalu antara dunia psikologi dengan dunia rohani. Di dalam psikologi ada tahap kematangan seseorang itu ketika kemudian dirinya mendapatkan apa yang disebut dengan penghargaan. Ini memang belum matang-matang banget, dia baru di tengah ini. Self esteem namanya, ya. Itu baru di tengah itu. Artinya baru mau menjadi orang yang matang secara kepribadian. Tapi karena dia di tengah, dia bisa jatuh gitu. Bisa menjadi orang yang sombong kalau dia tidak bisa membuat balance tadi itu, rendah hati. Artinya begitu nggak dihargai, dia marah, dia nuntut gitu. Lu nggak mandang gue, begitu. Gue yang ngajarin lu, misalkan gitu. Lu bisa kena gue ya, ingat. Gitu. Kadang-kadang begitu. Kalau sudah nggak dapat penghargaan dan kalau nggak rendah hati, jatuhnya di situ. Tapi self esteem ini, penghargaan ini bisa membuat seseorang akhirnya menjadi orang yang dapat membanggakan Tuhan, membanggakan dirinya sebagai alat Tuhan ketika dia bisa melakukan dengan baik dan bahkan mengajar dengan baik. Itu yang disebut dengan harga diri namanya. Jadi harga diri ini juga begini saudara, kayak timbangan. Kalau terlampau dibawa dia istilahnya. Dibawa untuk menjadi keuntungan sendiri, dia jatuhnya nanti akan menjadi kesombongan juga. Kayak ini. Maunya di pasar pun dipanggil. Ya. Dipanggil apa misalkan ini? Pelayan Tuhan, gitu misalkan. Gitu. Gak mau dipanggil dengan sebutan nama. Nah itu banyak terjadi. Ada orang yang sekarang gak mau dipanggil nama, maunya dipanggil jabatannya. Gitu. Kalau disebut nama, marah dia. Maunya dipanggil Pak Ketua, gitu. Komandan, gitu. Nah itu hati-hati. Nanti saudara di pasar gitu, gak mau disebut nama. Misalkan saudara disebut ini, ketua, gitu. Bos, gitu. Ketua wadah, misalkan gitu. Ketua pelwap, gitu, enggak ya? Kalau dipanggil nama, marah gitu ini. Lu nggak mandang gue siapa? Gitu. Hati-hati. Kadang orang tanpa disadari menuntut itu ketika dia merasa dirinya sudah penting. Apalagi mungkin di gereja tanpa mungkin kami sadari juga, kita berikan porsi yang banyak untuk satu orang ini. Dikit-dikit dia. Saudara mungkin slow aja, ya biarin aja lah. Mungkin karena memang dia lebih cekatan. Nah, kalau saudara bisa begitu bagus. Ini dikit-dikit dia lagi. Kayaknya muka dia melulu di gereja, kayak gak ada muka yang lain, misalkan begitu. Kalau saudara masih bisa diem terima begitu, bagus. Nah, khawatirnya yang sibuk ini yang malah justru jadi orang sombongnya. Maunya diperhatiin. Lu perhatiin gue dong, kan dikit-dikit gue. Nah, gitu.
Di gereja ini muka gue paling banyak. Itu percayalah, mukanya jauh, saudara. Yang begitu tuh mukanya malah jauh. Ya, makanya hati-hati ini. Justru penghormatan itu bisa menjadi baik kalau kemudian yang kita terima itu memberikan kita semangat. Oh iya ya, dia mengharapkan saya menjadi orang yang menjadi teladan. Memicu saudara untuk kemudian belajar menjadi teladan. Nah itu baru baik. Tapi yang tidak baik kalau dituntut diterima, kemudian saudara nggak dapat itu, saudara marah, saudara komplain. Itu yang nggak baik. Maka dia masih di tengah-tengah itu. Ada seseorang yang membuat tahap-tahap kematangan kepribadian. Harga diri itu diperlukan. Tapi sayangnya dia masih di tengah. Masih ada yang lebih tinggi dari harga diri. Dan masih ada yang lebih rendah dari harga diri. Harga diri itu baru di tengah, tapi diperlukan. Diperlukan untuk apa? Kalau untuk kebaikan adalah memotivasi kita bahwa kita harus tampil lebih baik, apa adanya tetapi lebih baik. Jadi seandainya ada orang kemudian berjumpa saudara, komandan, berarti hidup saudara betul-betul harus jadi komandan. Gak cuma asal ngomong, itu maksud saya. Baru itu harga dirimu baik. Artinya pujian yang saudara dapat, saudara jadikan pembelajaran. Tapi kalau kemudian komandan, terus saudara kemudian gitu. Misalkan mau dipanggil apa? Kakaknya komandan gitu. Lebih tinggi dari komandan. Nah ini baru nih orang yang dikit lagi dia bakal jatuh dia. Jatuh dengan dosa kesombongannya. Jadi pelayan-pelayan Tuhan, belajarlah. Makin banyak saudara dipercaya, disitulah ujian kerendahan hati saudara. Ya, tapi jangan lupa yang pertama, makin banyak saudara dipercaya, berarti saudara tahu bebanmu ditambah. Tapi yang penting jangan sampai engkau merasa kewalahan, jangan sampai engkau merasa berat lalu ngomel. Beban berat itu perlu dipikul. Tapi itu menunjukkan bahwa saudara siap untuk diberkati. Ya kan? Saya juga kadang saya gambarkan diri saya, walaupun saya sudah mungkin sudah orang bilang jalan mudah sempoyongan tuh katanya. Karena banyak duduk. Ya, kadang otak itu ngelihatnya komputer sama kalimat-kalimat. Kadang-kadang berdiri itu sudah kayak udah mau kelayangan gitu, saudaranya. Nih jalan mudah sempoyongan. Tapi saya tetap bilang Tuhan yang saya buat ini, saya tetap ingin kuat, tetap ingin mampu supaya satu kali kalau seandainya Tuhan coba saya, kamu bisa nggak nih pikul gentong isinya duit, bisa pikul nggak? Lalu saya bilang ya saya nggak bisa mikul, lewat tuh saudara duit itu, lewat itu karena nggak bisa saya pikul. Tapi kalau saya bilang bisa dong gitu, saya pikul gitu, karena saya masih kuat walaupun itu berat, gitu. Enak dipikul, kita dapat itu. Pikul nih air, nah gitu. Aduh kenapa cuman air ya, gitu. Kenapa nggak duit nih, beratnya sama nih. Saudara mau pikul yang mana? Ada 2 gentong nih, ya sama-sama misalkan sama-sama 50 kilo. Satu isinya duit, satu isinya air. Saudara mau pikul yang mana? Percayalah saudara, makin bagus itu kalau saudara pikul dua-duanya. Kenapa? Karena berarti saudara akan seimbang hidupmu. Coba kalau saudara pikul salah satu, jengkang saudara ya yang ada kan. Karena beratnya kan tidak seimbang. Jadi kesiapan kita itu, saudara. Allah hanya menginginkan bahwa apa yang dipercayakan oleh jemaat, ya, karena kepada kami juga sama. Makin banyak kepercayaan, makin capek memang. Makin melelahkan. Gitu. Sampai tuh saya kadang bilang, aduh seperti kayak kurang waktu saya itu 1 hari. Hari Jumat kemarin itu saya rasa hidup saya itu seperti seperti habis begitu saja tanpa ada pekerjaan yang sempurna yang bisa saya kerjakan. Selesai, tapi gak sempurna. Sampai saya bilang kurang rasanya, harusnya Tuhan kasih saya 30 jam untuk hari Jumat kemarin. Harusnya, atau 48 jam. Tapi cuma punya itu. Tapi itu kan menunjukkan bahwa kalau memang kita ingin berbuat yang lebih,
Ya belajarlah untuk mengatur hidup kita sendiri, mengatur waktu kita sendiri, dan yang paling penting atur emosi saudara. Haleluya. Jadi kalau saudara disuruh berdoa, jangan dirasa beban lagi. Ya nanti sama kayak orang Farisi. Berdoa ya, kalau perlu berdoa 12 jam sehari. Aduh, gitu. Baru kata dengar 12 jam aja udah ancaman banget saudaranya. Tapi untung kita nggak akan bikin begitu, saudara. Ya, ya dalam waktu dekat nggak tahu. Ya, mungkin dalam waktu yang jauh saya nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas, Bapak Ibu Saudara, saya pernah minggu lalu hari Minggu ya, yang berkhotbah. Ada saya singgung nggak tentang kondisi dunia sekarang. Ya, kalau seandainya memang dunia ini terjadi, sistem akan menguasai kita. Gitu. Lalu apa yang dibuat oleh anak-anak Tuhan? Sistem akan menguasai makan minum saudara. Saudara bisa makan minum tetapi saudara harus terikat dengan sistem. Dan sistem ini akan nanti langsung terhubung dengan penguasa. Penguasa tertinggi. Penguasa tertingginya mungkin adalah sebutlah si jahat begitu. Lalu pilihannya hanya satu. Saudara harus bisa hidup cari makan sendiri tapi nggak pakai sistem ini. Nggak perlu pakai jual beli lagi. Mungkin jangan-jangan uang udah nggak laku. Bukan nggak laku, uang nggak bisa dipakai. Karena kalau dipakai berarti kita akan tunduk kepada sistem, kepada penguasa. Maka cari makan sendiri. Caranya bagaimana? Tanam sendiri. Tanam sendiri, rawat sendiri, sampai dia panen sendiri, makan sendiri. Nah kalau udah begitu, yang terjadi kira-kira di dalam kehidupan gereja seperti apa? Mungkin tidak ada lagi ibadah-ibadah besar. Gak ada lagi mungkin ibadah-ibadah kolosal. Yang ada kembali kayak gereja mula-mula. Apa itu? Jemaat bersehati untuk berkumpul di rumah, berdoa, lalu kemudian baca firman. Kita kan gak tahu yang terjadi 4 tahun, 5 tahun ke depan seperti apa. Tahu-tahu misalkan tidak boleh ada ibadah. Kalau ada ibadah itu berarti harus masuk ke dalam sistem, misalkan begitu. Itu pun diatur ibadahnya. Ya, nyanyi cukup 10 menit, lalu kemudian khotbah 10 menit, setelah itu harus bubar. Karena kalau perkumpulan yang terlalu lama nanti bisa dianggap sebagai perkumpulan yang hendak membuat huru-hara atau perkumpulan-perkumpulan untuk terorisme. Yang ada akhirnya kembali ke Alkitab, perjanjian baru, di kitab Kisah Para Rasul. Orang hanya datang ke rumah-rumah, disitulah kemudian bisa duduk, berdoa, sambil baca Alkitab. Makanya saya kadang-kadang memikirkan, jangan-jangan di antara jargon-jargon, akan ada tuaian jiwa-jiwa. Betul, jiwa-jiwa bisa dituai. Tapi belum tentu dapat dikumpulkan di dalam satu ruangan yang besar. Jiwa-jiwa dituai, tapi nanti akan dipecah-pecah untuk kumpul di rumah-rumah di situ. Misalkan kalau jiwa-jiwa dituai 1.000 orang, tetap nggak akan bisa dikumpulkan mungkin di satu ruangan besar. Tapi yang ada nanti harus perlu misalkan 100 rumah. Atau lebih lagi 100 rumah, karena satu rumah hanya boleh diisi misalkan 10 orang. Tapi tetap jiwa-jiwa akan dituai. Tapi dari rumah ke rumah, perhimpunan anak-anak Tuhan akan makin meluas. Kalau cuma satu ruangan 1.000 orang terkumpul, ya cuma di situ doang. Tapi justru yang saya yakini, kalau dunia sudah makin susah, dikontrol bahkan oleh si jahat, justru gereja akan berkembang saudara dengan tadi. Banyak rumah akan dipakai doa, lama-lama tetangga dengar ikut, jadi meluas. Betul tidak? Ya, itu hati kecil saya. Tapi kalau saudara tidak melatih diri untuk banyak berdoa dan membaca Alkitab, saudara akan jadi bosan begitu nanti. Maunya apa? Maunya datang di gereja, maunya dengan kemegahan, maunya dengan kemeriahan. Itulah manusia saudara. Maunya selalu show. Betul?
Show, kayak kebaktian ini kan show. Ada WL gitu ya. Ada singer, show kan namanya. Saya khotbah ini juga show namanya, dilihat orang. Tapi coba kalau saya khotbah cuman berdiri 5 orang, mau show apa? Gitu, ya. Show tikus iya gitu ya. Itu maksudnya tahun kelahirannya gitu. Ini show, cuman pertunjukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang para pelayan-pelayan Tuhan, apapun yang dipercayakan kepada saudara, cuman satu pesan saya, bersukacitalah, mengucap syukurlah. Ketika ditambahkan kepada saudara beban-beban berat, jangan hitung-hitungan dengan orang lain. Kalau seandainya saudara rasa, kok saya cuman gini-gini aja, kok dia banyak, saya dikit, kelihatannya banyak capeknya di saya, berarti ada yang harus kita perbaiki. Ada yang harus kita perbaiki. Mungkin cara kita bicara, cara kita mengucapkan berkat, cara kita berkata-kata dengan orang lain, kejujuran kita, perbaiki itu. Perbaiki, saudara. Cuman itu yang bisa membuat kesadaran kita tumbuh. Jadi yang biasa dengan kelakuan-kelakuan yang tidak baik, stop. Yang biasa dengan omongan-omongan yang gak baik, stop. Saudara mau terima? Iya. Yang sudah terbiasa mungkin bahkan dengan dengan pergaulan yang tidak benar, stop. Harus stop. Kalau tidak, hidup saudara nanti tetap akan ngentengin tanggung jawab rohani. Karena saudara rasa, udah biasa kok saya. Udah tahunan saya kok di sini, di gereja ini. Harus berani stop itu. Percayalah saudara, beban berat apapun, sebanyak apapun saudara pikul, itu nanti yang akan membuat atau menjadi takaran berkat dalam hidup saudara. Ya, ada satu ayat yang saya cari itu ya di dalam kitab Lukas. Takaran yang akan diberikan kepada takaran yang engkau berikan kepada Tuhan akan diukurkan kembali kepadamu. Tiba-tiba ayat itu saya ingat. Ada yang bisa bantu nggak? Kalau itu ketemu, kita baca ayat itu sebagai ayat penutup. Takaran yang Lukas 6 ayat 38. Yuk kita baca. Lukas 6 ayat 38. Iya, tapi yang paling Matius 7. Matius 7 ayat 2. Coba kita cek Matius 7 ayat 2. Bukan. Oh, yang paling bagus di Lukas. Di Lukas. Lukas pasal yang ke-6. Lebih jelas di sini. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Baca sama-sama yuk. Ya. Sudah dapat semuanya? Lukas 6 ayat 38, 2, 3. Akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Gitu dia. Jadi saudara tahu, saudara mau dapat banyak, maka saudara harus berikan hatimu selebar toren, supaya berkatnya banyak. Tapi kalau engkau melayani hatimu hanya segede gelas, ya Tuhan isi penuh cuman sebanyak gelas. Itu kan bicara kerendahan hati. Itu kan bicara berarti gak ngomel. Itu kan berarti bicara terbuka. Oh ya, kalau dia memang dipercaya, berarti saatnya saya untuk berubah. Bukan saatnya saya untuk ngomporin. Saatnya saya untuk berubah supaya saya juga bisa dipercaya. Semakin besar engkau berikan hatimu, hidupmu, penyerahanmu kepada Tuhan, seperti ukuran yang besar, jumlah itulah yang nanti saudara akan tuai. Haleluya. Ya, Tuhan baik yang saudara. Asal kita juga bawa hidup kita dengan baik. Ya, kiranya Tuhan memberkati ya pelajaran Alkitab kita. Ya, nanti kita sambung lagi kalau doa pelayan lagi.
ya, kita tambah lagi perbendaharaan supaya sedikit demi sedikit kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita buat, ya. Yang jelas Tuhan yang punya pekerjaan itu tidak akan pernah tinggal diam, ya. Saudara berani untuk menopang pekerjaan Tuhan, pasti Allah akan berikan juga bagian yang pantas untuk kita. Allah sebenarnya nggak perlu amat orang, sebab dia bisa menanggung pekerjaannya sendiri. Ya. Tapi kalau ada orang yang rela hati mau menopang pekerjaan Tuhan, bukan karena Tuhan itu capek, lalu Tuhan itu butuh karyawan, enggak juga. Ya, enggak juga. Dia punya ribuan bahkan puluhan ribu malaikat untuk melayani. Tuhan enggak pernah kekurangan, saudara. Enggak pernah kekurangan pasukan. Ya. Tapi kalau kita rela hati mau mengambil bagian, pasti Tuhan juga akan berikan bagian kita. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri doa pelayan kita. Saya nyanyikan lagu terakhir saja tadi, pinjam lagunya Lilis tadi. Apa ya? Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya, supaya kunci-kuncinya sudah jalan. Engkau, oh ya, musiknya dulu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah dan apa yang kita cari, saudara, tidak lain adalah perkenanan Tuhan. Jangan cari berkat, jangan dulu cari nama besar. Kalau saudara cari itu duluan, lalu kemudian Tuhan belum beri, kita bisa marah, kita bisa protes. Tapi coba cari dulu perkenanan Tuhan. Cuman Tuhan yang tahu kapan saudara siap, saudara layak untuk mendapat berkat. Kapan saudara siap untuk mendapatkan penghormatan. Sehingga saudara gak akan jatuh karena hal itu. Saudara gak akan jatuh ketika mungkin Tuhan berkati engkau dengan uang yang banyak. Engkau tidak akan jatuh menjadi sombong ketika engkau dihormati. Kenapa? Karena kita cari perkenanan Tuhan lebih dahulu. Perkenanan Tuhan berarti dengan cara apa? Kita melatih kerendahan hati. Kita coba pikul beban-beban berat.
makin banyak tapi tidak merasa berat, berarti kita sudah bisa memikul dengan sukacita. Ditambah lagi tetap tidak merasa berat, karena sukacita saudara melimpah, berarti saudara layak dipercaya. Itu dulu dilatih. Nanti Tuhan akan berikan kepada saudara apa yang gak engkau minta, Tuhan bisa beri. Iya, yang tidak saudara minta Tuhan beri justru. Karena itu sudah bonus. Tapi kalau saudara cari perkenanan Tuhan, saudara cari cara untuk dapat memikul beban walaupun berat, tetapi masih bisa dipikul karena saudara melatih sukacita. Apa yang Tuhan punya saudara akan terima, akan diberikan kepada saudara. Jadi jangan cari dulu untung, jangan cari dulu berkat, jangan cari dulu popularitas, kemegahan, cari perkenanan Tuhan dulu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Dan hatiku yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah dan terima kasih Tuhan. Engkau melihat kesungguhan, ketulusan, dan bahkan kesetiaan dari umat-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Khususnya pelayan-pelayan yang hadir, yang selalu bersemangat untuk mengambil bagian di dalam doa. Karena mereka adalah seorang pelayan. Mereka mungkin bukan orang yang terdepan. Mereka justru banyak ada di belakang. Mereka mungkin bisa saja dilupakan orang. Tetapi Tuhan pada waktunya lah, karena mereka, pelayan-pelayan ini melatih diri mereka hanya untuk mencari perkenanan Tuhan, bukan pujian, bukan popularitas, bukan nama besar. Maka justru Tuhan akan berikan apa yang tidak mereka cari. Tuhan akan berikan apa yang tidak mereka minta lebih dahulu. Itu Tuhan berikan sebagai bonus. Karena Tuhan melihat pelayan-pelayan ini sudah dapat dipercaya. Maka Tuhan, ajari kami dengan firman-Mu, supaya apa yang pernah menjadi pengalaman buruk dari orang-orang Farisi, kejatuhan rohani mereka, kiranya itu akan menjadi cerminan, menjadi peringatan bagi kami, supaya kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami perbaiki hidup kami ya Tuhan, supaya kami cakap menanggung beban berat ini. Dan karena itulah kami dapat dipercaya, kami dapat diandalkan. Karena orang-orang yang kuat memikul beban pasti dapat diandalkan. Dan haruslah kami di sana, karena kami ingin belajar untuk menjadi kepercayaan Tuhan. Bukan yang terdepan, tapi menjadi kepercayaan Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan Tuhan ini. Berkatilah ya Tuhan, mereka harus bisa membagi waktu mereka dengan pekerjaan mereka, dengan kesibukan mereka untuk mencari nafkah mereka. Tapi mereka tetap bersemangat. Maka Tuhan, kuatkan hidup mereka, kuatkan hati mereka. Tuhan berkati hidup mereka, sehat-sehatkan selalu. Jadikan mereka bahkan pokok berkat bagi orang lain, di rumah mereka, untuk seisi rumah. Bahkan di tetangga-tetangga, di kalangan pergaulan mereka. Jadikan mereka pokok kesaksian dan pokok berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan.
Jauhkan kami dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Lindungi kami. Lindungi kami saat berjalan. Lindungi kami saat berkendaraan. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita. Berkati seisi rumah kami, berkati anak cucu kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati berkata, amin. Selamat malam.